Kembali di News Sore, pemirsa, guna mencari bukti terkait praktek aborsi, aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat Senin siang membongkar lubang septic tank di rumah sewa yang dijadikan klinik aborsi ilegal di Kemayoran, Jakarta Pusat. Dua wanita yang dijadikan tersangka utama yakni SM dan NA dihadirkan dalam proses pembongkaran tersebut. SM dan NA, dua wanita yang merupakan tersangka utama atas kasus aborsi ilegal, siang tadi dihadirkan dalam proses pembongkaran lubang septic tank di sebuah rumah sewa yang dijadikan klinik aborsi ilegal di Jalan Mirah Delima, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kedua tersangka digiring ke dalam rumah untuk menunjukkan proses pembuangan janin hasil aborsi dari lubang kloset kamar mandi dan tertampung di liang septic tank. Pembongkaran lubang septic tank pun dilakukan menggunakan alat berat jenis bor listrik. Menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin, pembongkaran septic tank untuk mencari bukti baru mengingat keterangan dari para pelaku jika janin hasil aborsi dibuang ke kloset. Pada kasus ini, tersangka NA merupakan otak pelaku utama yang berperan menyewa rumah, mencari pasien dan mengajak tersangka SM. Sementara tersangka SM merupakan eksekutor tindakan aborsi yang tidak memiliki latar belakang medis. Ironisnya, kedua tersangka merupakan residivis atas kasus yang sama dan baru saja keluar dari penjara. Hari ini kita melakukan pembongkaran untuk menemukan janin-janin yang menurut keterangan dari pelaku dibuang ke dalam sebuah kloset tentunya sampai dengan kepada septic tank, dan mudah-mudahan bisa kita temukan alat bukti baru dari janin-janin yang mereka buang. Sampai dengan saat ini kita telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. Selain SM dan NA, polisi juga telah menetapkan tersangka terhadap 7 orang lainnya, diantaranya SW yang merupakan pembantu di klinik tersebut, di mana bertugas menyiapkan peralatan aborsi dan membersihkan rumah, serta NA yang berperan sebagai sopir antar jemput pasien. Sementara 5 orang lainnya adalah pasien klinik aborsi tersebut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kami sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Dimas Prasetyo. Selamat sore, Pak Dimas. Selamat sore. Pak Dimas, dari hasil penggalian keterangan dari pelaku, Pak, sebenarnya apa motif pelaku melakukan hal tersebut terhadap keluarganya, Pak? Ya, terima kasih. Jadi dari hasil penyidikan sementara bahwa memang pelaku ini melakukan karena percekcokan yang terjadi rumah tangga antara suami dengan istri dipicu oleh rasa cemburu sang suami. Demikian, Pak. Oke, rasa cemburu. Kemudian pada saat pelaku menyiramkan bensin pada istri dan anaknya, apakah ini sudah direncanakan atau spontan saja ia lakukan? Ya, tentunya kami masih melakukan pendalaman, namun secara hasil yang sudah kami dapatkan bahwa pelaku sebelumnya membeli terlebih dahulu bensin tersebut, berarti di situ sudah bisa dikatakan adanya unsur perencanaan, Mas, seperti itu. Oke, kapan pelaku membeli bensin, Pak? Apakah sebelum istrinya keluar rumah atau pada saat istrinya keluar rumah, Pak? Yang jelas pada saat pelaku sebelum datang ke rumah, kembali ke rumah. Nah, nanti kami akan mensinkronkan waktunya pada saat dari pihak pelaku maupun korban sudah bisa kami ambil keterangan secara lebih mendetail dan mendalam. Karena sekarang memang kita masih lebih fokus kepada pemulihan baik secara fisik maupun psikologis dari korban, termasuk juga pemulihan fisik dari pelaku. Demikian. Oke, ada dugaan pelaku ini kan cemburu terhadap istrinya, Pak. Apa yang menjadi pemicu kecemburuan tersebut, Pak? Apakah juga sudah disampaikan oleh pelaku kepada penyidik, Pak? Ya, untuk hal itu kami tidak bisa berasumsi. Kembali lagi kami nyatakan bahwa secara detail dan mendalam kami belum bisa mengambil keterangan baik dari pelaku maupun korban. Jadi kami akan menunggu pemulihan dulu, kemudian kami akan menggali lebih dalam kepada pelaku maupun korban. Demikian. Oke, kalau untuk kondisi terakhir korban tiga-tiganya hingga saat ini seperti apa, Pak?
Iya, sampai seperti tadi sudah disampaikan pernyataan sebelumnya bahwa memang alhamdulillah Sabtu kemarin si istri ataupun ibu dari kedua anak ini sudah menjalani operasi. Kemudian pada hari ini Senin akan dijadwalkan operasi untuk kedua anaknya yang semuanya perawatan itu secara gratis ataupun ditanggung oleh pemerintah. Oke, artinya hari ini dijadwalkan operasi terhadap dua anaknya, Pak, ya? Iya benar. Oke, kemudian prosesnya nanti setelah korban juga sudah dioperasi, kemudian kondisinya membaik, apalagi Pak yang akan dilakukan oleh polisi untuk mengungkap kasus ini? Ya, kondisi membaik yang kami harapkan di sini tidak hanya secara fisik, namun juga secara psikologis, secara psikisnya juga begitu membaik, sehingga nantinya menjalani proses penyidikan bisa juga berjalan dengan baik dan sampai selesai kasus ini, ibu dan kedua anak tersebut sebagai korban dapat menjalani hari-harinya dengan normal kembali dan pelaku bisa mempertanggungjawabkan juga perbuatannya. Oke, ancaman hukuman yang nanti akan dikenakan pada pelaku, Pak, seperti apa? Ya, dari pengembangan penyidikan kami sekaligus saya menambahkan yang telah saya sampaikan tadi di footage rekaman sebelumnya, kami mengenakan pasal 44 Undang-Undang PKDRT dan pasal 187 KUHP yang tidak hanya perusakan terhadap barang ya, tapi ini kan sudah jelas ada korban jiwa. Jadi di sini ancaman hukumannya maksimal tuh 15 tahun penjara, Mas. Oke, ancaman maksimal 15 tahun penjara. Terima kasih AKBP Dimas Prasetyo, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur sudah bergabung bersama kami di Anju Sore. Selamat sore. Video oknum Satpol PP Kabupaten Bogor pesta miras di area pos jaga yang berlokasi di perkantoran Pemda Cibinong Bogor viral di media sosial. Kasatpol PP Kabupaten Bogor mengatakan keempat orang sudah diperiksa dan akan diberi sanksi disiplin. Tengah viral di media sosial, oknum petugas Satpol PP Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pesta minuman keras saat jaga malam di perkantoran Pemda Cibinong. Hal itu ditunjukkan dengan 2 botol besar minuman keras yang sudah kosong. Menanggapi hal ini, Kepala Satuan Pol PP Kabupaten Bogor langsung menelusuri kebenaran video tersebut. Hasilnya, 4 anggotanya yang berada di lokasi kejadian diperiksa sesuai prosedur Undang-Undang Kepegawaian. Setelah menerima video tersebut, membaca, menelaah, saya yakinkan bahwa itu adalah anggota Pol PP. Anggota Pol PP, cuman kita mengambil langkah saat itu pun kita periksa. Tapi terhadap keempat orang ini yang melakukan jelas pesta miras ini akan ada perlakuan khusus. Pasti ini diberikan sanksi oleh kita. Atas perbuatannya, keempat pelaku mendapat hukuman disiplin. Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara dianiaya hingga pingsan. Korban diadang usai melaksanakan kunjungan kerja di Desa Lambang Lembang untuk menentukan titik koordinat pembangunan jalan tani. Yusuf Paimbonan, anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara dari Partai Perindo, menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Andi J. Mama Samba usai dianiaya oleh pria berinisial MJ di Desa Lambang-Lambang Minggu sore kemarin. Penganiayaan bermula saat korban bersama istri melakukan kunjungan kerja ke daerah Lambang-Lambang. Setelah kembali ke rumah, korban dihampiri pelaku yang kemudian menganiaya korban hingga tersungkur. Meski sudah tak berdaya, pelaku masih terus memukul hingga membuat korban pingsan. Setelah sang istri berteriak histeris, sejumlah warga kemudian melerai dan membantu mengangkat korban ke rumah warga untuk mendapat pertolongan. Datang menghampiri saya yang saya tidak tahu kalau dia mau menyerang, tiba-tiba saya turun dari mobil, langsung menyerang saya, memukul muka saya dan langsung saya terkapar dalam keadaan tidak sadarkan diri. Kemudian karena saya ditemani dengan istri saya sama-sama di mobil, kemudian dia turun, dia nolongin saya, dia teriak dan ada warga di sekitar di situ, laki-laki datang nolongin saya untuk melerai karena saya selalu dipukul dengan berulang-ulang kali.
Sementara itu, aparat kepolisian Polres Luwu Utara, Sulawesi Selatan yang menerima laporan korban langsung melakukan tindakan penyelidikan. Perkembangan sampai saat ini karena pelaku sementara tidak berada lagi di rumahnya, kami masih melakukan pencarian. Rencana sebentar saya selesai sholat zuhur, saya bawa pasukan Resmob lagi untuk ke TKP untuk koordinasi sama keluarganya. Kalau memang bagaimana supaya mereka menyerahkan dia punya keluarga itu. Saat ini belum diketahui motif penganiayaan, namun diduga pelaku kesal karena korban membeli tanah yang dijual oleh istri pelaku. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan.